Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 2, iklan, slogan, dan poster. Submaterinya adalah unsur-unsur pada iklan, slogan, dan poster. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Yang pertama, unsur-unsur pada iklan. Nah, di sini ada gambar satu iklan, ada salah satu produk susu. Nah, di sini unsur yang pertama adalah gambar. Iklan yang baik terdiri atas gambar dari produk atau jasa yang ditawarkan. Minimal ada sebuah ilustrasinya. Seperti contoh yang ada di gambar di tengah ini, ada satu gambar produknya dan ada animasi-animasi atau ilustrasi lainnya. Nah, unsur yang kedua pada iklan yaitu adanya tulisan. Tulisan berisi rangkaian kata-kata, berisi penjelasan produk berupa keunggulan dari produk atau jasa yang diiklankan. Nah, di sini tulisannya ada kata full cream, susu yang utuh dengan rasa gurih dan legit. Nah, ini ada keunggulan dari produk susu tersebut. Unsur yang ketiga yaitu ada gerak. Iklan di televisi biasanya harus bergerak agar iklan lebih menarik dan para konsumen tertarik pada produk atau jasa yang diiklankan. Nah, artinya dalam televisi, iklan itu biasanya berbentuk video, sehingga gambar-gambar dan animasi lainnya itu bergerak, ditambah ada tulisan dan gambar. Serta unsur yang terakhir yaitu ada suara. Suara di sini berfungsi untuk membacakan deskripsi dan keunggulan dari produk berupa kata-kata yang ada di tulisan iklan tersebut. Biasanya suara itu disampaikan atau ada pengisi suara khusus untuk orang-orang yang bergerak di bidang voice over gitu ya, atau pengisi suara. Ya, itulah unsur-unsur pada iklan. Ada 4 ya. Berikutnya ada unsur-unsur pada slogan. Nah, di sini ada satu gambar produk dan slogan yang sudah diingat, sudah terkenal juga ya. Nah, tulisannya Go Sweat Go Ion. Nah, di sini di dalam unsur slogan terdapat tulisan slogan dari produk tersebut. Nah, menjadi semboyan atau jargon pada suatu lembaga atau produk yang diiklankan. Nah, ini produknya ya. Yang kedua ada gambar. Nah, gambar di sini berisi gambar lambang suatu lembaga ataupun gambar dari produk iklan. Nah, di sini ada gambar produknya ya, bentuknya botol dan ada pasti yang namanya mereknya, gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya digunakan, yang ketiga ada suara. Suara ini biasanya digunakan pada slogan berupa produk yang diiklankan pada media elektronik atau di internet, radio ya, untuk tambahan. Nah, tetapi unsur yang utama pada slogan itu ya adalah tulisan. Tulisannya ini ya, kalimat yang paling mencolok yang menjadi ciri khas dari suatu produk atau suatu lembaga tertentu. Ya, itulah unsur-unsur pada slogan. Unsur yang ketiga yaitu unsur pada poster. Nah, di sini ada satu gambar poster ya. Nah, yang pertama, unsur pada poster pasti ada gambar. Nah, gambar biasanya berupa ilustrasi yang mendukung dari isi poster tersebut. Sedangkan unsur yang kedua di sini ada tulisan. Tulisan pada poster berfungsi untuk menginformasikan kegiatan atau imbauan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Nah, karena poster itu ditempel atau dipajang di tempat umum, maka memang bentuknya kertas gitu ya, atau lembaran yang bisa ditempel. Jadi unsur yang mendukung pun hanya ada gambar dan tulisan. Ya, itulah unsur-unsur poster. Ya, berikut ini adalah perbedaan iklan, slogan, dan poster dari sisi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada tabel ya, bisa kita lihat. Iklan memiliki unsur gambar, tulisan, suara, dan gerak. Kalau slogan, dia hanya punya unsur tulisan, yang utama hanya punya unsur tulisan. Sedangkan poster memiliki unsur gambar dan tulisan. Jadi perbedaannya seperti ini kalau kita lihat berdasarkan tabel ya.
Nah, berikutnya ada materi tentang fungsi iklan, slogan, dan poster. Nah, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada fungsi informasional. Fungsi informasional yaitu fungsi pada iklan, slogan, dan poster yang tujuannya memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan juga manfaat dari produk tersebut. Nah, intinya fungsi informasional itu untuk memberitahukan, ya, memberitahukan apa? Memberitahukan manfaat, karakteristik dari suatu produk. Di sini yang termasuk fungsi informasional yaitu pada iklan niaga, slogan niaga, poster niaga. Berikutnya untuk fungsi yang kedua ada fungsi transformasional, yaitu fungsi pada iklan, slogan, dan poster yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap pendengar atau pembaca terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses, dan lain-lain. Nah, dalam fungsi transformasional yang termasuk di sini diantaranya ada iklan layanan masyarakat, slogan pendidikan, slogan kesehatan, poster layanan masyarakat. Ya, itulah fungsi pada iklan, slogan, dan poster dan contoh-contohnya. Ya, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar. Sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Ya, sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.